Behaviorisme radikal adalah salah satu perkembangan teoritis utama behaviorisme, dari mana arus neo-behavioral berbeda telah muncul. Behaviorisme radikal menganggap bahwa meskipun pengkondisian klasik juga disebut dengan responden adalah penjelasan yang valid untuk memahami reaksi terhadap stimulus tertentu, itu tidak cukup untuk menjelaskan perilaku kita terhadapnya. Behaviorisme radikal tersebut lebih berfokus pada perilaku yang bisa diamati dan menggunakan eksperimen dalam mempelajari perilaku. Bagi mereka, penelitian pada aspek mental tidak akan mendatangkan kepastian dan malah akan menjatuhkan psikologi dari statusnya sebagai ilmu. Itulah sebabnya Ivan Pavlov mengembangkan tipe behaviorisme ini, mempertimbangkan dan berpendapat bahwa perilaku manusia tidak hanya disebabkan oleh asosiasi stimulus respon, tetapi bahwa akar perilaku terletak pada efek atau konsekuensi yang tindakan itu sendiri pada diri kita sendiri. Selanjutnya, saya akan membahas tentang biografi Ivan Pavlov. Ivan Pavlov adalah seorang ahli fisiologi yang lahir di Rusia pada tanggal 14 September 1849. Ivan Pavlov melanjutkan studinya di Universitas Leipzig. Di sana, ia belajar mengenai kimia dan fisiologi. Pavlov memulai risetnya tentang topik sistem pencernaan dan pendarahan. Karyanya tersebut menjadi terkenal, sehingga ia diangkat sebagai profesor fisiologi di Akademi Kedokteran Rusia. Pada tahun 1904, ia memenangkan sebuah penghargaan Nobel dalam fisiologi tentang penelitian pencernaan. Pavlov meninggal karena pneumonia di Leningrad pada 27 Februari 1936. Ia diberi pemakaman yang megah serta laboratorium dan kantornya dijadikan sebagai museum untuk menghormati jasa-jasanya. Ivan Pavlov memiliki kemiripan pandangan dengan Ivan Sechenov dalam metode dan konsep fisiologis untuk mempelajari psikologi. Metode dan konsep fisiologis ini adalah pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari psikologi, baik itu melalui pembedaan karakter, penanganan terapi, terapi fisik, stimulus respon, fenomena sehari-hari, memori dan ingatan, stimulan neuro, kesehatan otak, kolaborasi metode dan objek, dan ada beberapa hal lainnya. Namun, dalam melakukan penelitiannya, Ivan Pavlov jauh lebih detail melakukan penelitiannya dibandingkan dengan Ivan Sechenov. Bahkan, Ivan Pavlov tidak hanya mendapat pengakuan dari teman-temannya saja, tetapi Ivan Pavlov juga mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raja Islamai, NIM 22011191 akan menjelaskan tentang teori dari Ivan Petrovich Pavlov atau biasa dikenal dengan Ivan P. Pavlov. Ivan Pavlov ini terkenal dengan teori classical conditioning theory, yaitu teori ini memandang bahwa belajar adalah perubahan perilaku. Menurut teori ini, belajar pada prinsipnya mengikuti suatu hukum yang sama untuk semua manusia, bahkan semua makhluk hidup. Teori ini dikembangkan melalui observasi terhadap perilaku belajar yang tampak atau bisa disebut dengan observable behavior. Pavlov meneliti proses belajar dengan melakukan percobaan dengan anjing dan memperoleh hadiah Nobel untuk percobaannya itu. Ia memberi daging secara periodik kepada anjing, didahului dengan membunyikan bel. Setiap kali daging akan diberikan, bel dibunyikan. Setelah beberapa lama, setiap kali bel dibunyikan, anjing mengeluarkan air liur. Bahkan, ketika bel dibunyikan tanpa daging, anjing juga akan tetap mengeluarkan air liur. Hal ini dapat disimpulkan bahwa anjing mampu menghubungkan bunyi bel dengan daging. Ketika mendengar bunyi bel, anjing membayangkan datangnya daging, sehingga air liurnya keluar. Proses di mana anjing dapat menghubungkan antara bunyi bel dengan daging ini yang dinamakan dengan respon dan disebut belajar. Menurut Pavlov, daging sebagai stimulus tak terkondisi dan air liur sebagai respon tak terkondisi. Setiap daging diberikan kepada anjing, maka secara refleks anjing akan mengeluarkan air liur. Bunyi bel disebut sebagai stimulus terkondisi.
yang pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan respon. Anjing pada awalnya tidak mengeluarkan air liur ketika mendengar bunyi bel, tetapi karena stimulus tak terkondisi, yaitu daging, diberikan secara bersamaan dengan stimulus terkondisi, yaitu bunyi bel, maka akhirnya timbul hubungan antara stimulus terkondisi dan dengan respon. Jadi, anjing dikatakan telah belajar dan bel merupakan stimulus tersebut. Urutan kejadian melalui percobaan terhadap anjing yaitu unconditioned stimulus atau stimulus yang tidak dikondisikan, yaitu stimulus asli atau netral yang langsung menimbulkan respon. Misalnya, daging dapat merangsang anjing untuk mengeluarkan air liur. Lalu, unconditioned respon atau respon tak bersyarat, yaitu perilaku responden yang muncul dengan hadirnya unconditioned stimulus. Yaitu air liur anjing keluar karena anjing melihat daging. Lalu selanjutnya yaitu conditioning stimulus, yaitu stimulus yang tidak dapat langsung menimbulkan respon atau stimulus bersyarat. Agar dapat menimbulkan respon, perlu dipasangkan dengan unconditioned stimulus secara terus-menerus agar menimbulkan respon. Misalnya, bunyi bel akan menyebabkan anjing mengeluarkan air liur Misalnya bunyi bel akan menyebabkan anjing mengeluarkan air liur jika selalu dipasangkan dengan daging. Selanjutnya setelah conditioning stimulus yaitu conditioning response, yaitu respon yang muncul dengan hadirnya conditioning stimulus. Misalnya air liur anjing keluar karena anjing mendengarkan bel. Jadi, berdasarkan eksperimen Pavlov, setelah pengkondisian atau pembiasaan dapat diketahui bahwa daging yang menjadi stimulus alami dapat digantikan oleh bunyi lonceng sebagai stimulus yang dikondisikan. Ketika lonceng dibunyikan, ternyata air liur anjing keluar sebagai respon yang dikondisikan. Dengan menerapkan strategi Pavlov, ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara, individu tak menyadari bahwa ia sedang dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Ivan Pavlov meneliti tingkah laku yang bersifat alami. Pavlov tidak percaya jika refleks merupakan reaksi dari hasil belajar. Pavlov tertarik pada masalah fungsi otak karena pemicu refleks bagi tingkah laku yang alami adalah otak. Teori Pavlov juga disebut dengan respondent conditioning atau pengkondisian responden. Didasarkan pemikiran bahwa perilaku merupakan respon yang dapat diamati atau diramalkan. Fisiologi Pavlov mengkaji stimuli yang disebutnya rangsangan tak bersyarat yang secara spontan memanggil respon. Respon berupa refleks yang terpancing stimuli disebut dengan responden. Responden atau respon yang bersyarat muncul di luar kendali kemauan bebas peserta didik. Hubungan rangsang bersyarat dengan respon bersifat spontan, bukan disebabkan oleh belajar. Namun, perilaku refleks dapat muncul sebagai respon atas stimuli yang sebenarnya tidak otomatis memancing respon. Melalui conditioning, stimuli netral memancing refleks, namun sengaja dibuat agar mampu memancing respon refleks. Bila satu stimuli menghasilkan respon, maka stimuli yang kedua yang tidak relevan dihadirkan serempak dengan stimuli pertama. Nah, akhirnya respon tadi muncul tanpa menghasilkan stimuli yang pertama.